Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Mila. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam kondisi sehat. Baik, kelas 11 bersiap kembali. Ini adalah pertemuan kedua kita. Masih mengingat materi sebelumnya kita membahas tentang sel. Good job. Anak-anakku sekalian, mari bersiap dengan buku paket kalian. Siapkan catatan yang sebelumnya. Masih ingat? Kita bahas sel dalam dua rangka besar, komponen kimiawi dan struktur sel. Saat ini kita akan mempelajari terkait struktur dan fungsi dari bagian-bagian atau kita mengenalnya dengan istilah organel sel. Simak slide-nya. Nah, ini adalah struktur salah satunya sel hewan. Diawali dari protoplasma. Protoplasma merupakan salah satu dari bagian sel yang memiliki 3 komponen sekaligus. Membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Saya ulangi. Protoplasma dengan 3 bagian. Membran sel, inti sel, sitoplasma. Ini adalah gambarannya. Kita akan mengupas organel tersebut satu persatu. Banyak Bu, banyak. Tapi kita akan punya trik bagaimana bisa mempelajari keseluruhan organel ini. Karena terus terang untuk bab ini merupakan salah satu bab yang sangat penting untuk kalian dapat menguasai dan mampu mengerjakan soalnya. Di ujian nasional, soal ini rajin sekali keluar. Di UTBK juga. Jadi mari kita sama-sama menyimak. Perlahan tapi pasti. Jangan lupa buku kalian tetap dibuka. Alat tulis tetap disiapkan. Nah, ini membran selnya. Membran sel terlapis dari 2 bagian. Bilayer namanya. Ada lapisan yang atas, ada lapisan yang bawah. Lapisan-lapisan dari membran sel ini memiliki fungsi. Sebagaimana slide yang terlampir. Nah, di lapisan membran sel terdiri dari 3 komponen kimiawi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya sudah menjelaskan komponen-komponen kimiawi utama penyusun sel. Untuk membran sel tersusun dari 3 komponen kimiawi penting, protein, lemak, dan itu sebetulnya bukan protein tapi karbohidrat. Kita mengenalnya lipoprotein. Dikemas 3 ini jadi lipoprotein. Nah, garis besarnya setelah kita melihat, nanti kita akan membayangkan. Karena struktur ini struktur terkecil, tentunya membutuhkan satu imajinasi kalian. Saya akan bantu. Dituntun tentunya dengan buku yang kalian pegang, buku paket, ya. Setelah kita melihat keseluruhan dari sel, sekarang kita lihat inti sel ada di tengah. Inti selalu di bagian tengah. Lihat slide yang saya lampirkan. Inti selalu di bagian tengah. Inti sel, nukleus. Di tengah-tengahnya bisa dilihat ya, kursor yang akan saya tunjukkan. Ada lagi yang namanya anak inti, disebut nukleolus. Bedanya apa? Nukleus dengan nukleolus memiliki fungsi yang sama, namun secara struktur dan fungsionalnya sedikit berbeda. Jika fungsi inti mengontrol, jika anak inti mensintesis. Mensintesis itu meramu, meracik, membuat, itu mensintesis. Setelah diracik, diramu oleh nukleolus, akan lanjut kembali pengerjaannya ke nukleus. Nukleuslah yang akan mengontrol seluruh aktivitas sel. Nah, setelah nukleus, kita bergeser kembali, melebar kembali sedikit. Kita kenal dengan yang disebut sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian yang hidup. Ya, sitoplasma merupakan bagian yang hidup yang terdapat di luar dari inti sel. Kemudian, disitulah tempat sebagian aktivitas dari sel mulai bekerja. Yang mengontrol inti, yang akan bekerja si sitoplasma.
Di sitoplasma ini banyak sekali organel-organel. Mitokondria, RE, retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, lisosom, peroksisom. Kemudian kita akan ketemu dengan yang namanya sentriol, sitoskeleton. One by one. Kita akan kupas, ya. Oke, dipersiapkan kembali. Pernah lihat? Nah, saat ini saya akan mengupas organel tersebut satu per satu. Namun, sebelumnya kalian harus juga mempersiapkan bagaimana organel yang ada di buku paket itu bisa terlihat dengan jelas. Ada di buku kalian. Oke, saya bantu juga dengan melihat. Nah, ini struktur besarnya. Ya, ini struktur besarnya. Di buku paket kalian pun ada. Ya, ini struktur besarnya. Ini adalah sel tumbuhan. Yang tadi slide sebelumnya adalah sel hewan. Nanti kita akan melihat pembandingnya. Ya, sebelumnya kita akan melihat susunan-susunan organelnya. Seperti ini ya, Nak ya. Nanti gambaran besarnya. Jadi nanti akan dikupas satu per satu sebagaimana kursor yang saya tunjukkan. Ya. Oke, yang pertama, organel yang pertama yang akan kita bahas namanya mitokondria. Bentuknya pasti seperti ini. Bentuknya pasti seperti ini. Kenapa bentuknya pasti seperti ini? Karena nanti di soal yang akan ditanyakan adalah organel-organel tersebut secara spesifik. Jadi memang mau tidak mau kalian harus menghafalkannya. Setidaknya pernah melihat bentuknya. Oh, ini yang seperti ini khasnya pasti mitokondria. Dilihat, saya akan memberikan gambaran. Khas dari organel mitokondria secara struktural, dia berdiri sendiri. Kemudian dia memiliki lekukan-lekukan ini. Perhatikan kursor yang saya tunjukkan. Lekukan-lekukan inilah yang akan membantu dalam proses fotosintesis, respirasi. Membran ini cirinya yang kedua, dua rangkap. Itu ciri yang mencolok dari mitokondria. Setelah mitokondria, kita akan melihat RE, retikulum endoplasma. Ciri yang mencolok dari retikulum endoplasma bisa dicek di slide. Bentuknya yang berlapis-lapis, berkelok-kelok. Nah, RE selalu terletak setelah nukleus. Jadi kalau nukleus tadi di tengah, RE pasti ada di kelilingnya, di sampingnya. Itu pasti RE. Jangan tertukar, ya. Itu RE. Jadi RE memiliki ciri khas, dia pasti berkelok-kelok dan saling menghubung, begitu. Jadi seperti layer gitu ya. Jadi seperti lapisan-lapisan yang tak terputus, dia terhubung terus. Nah, setelah RE, di RE ini ada namanya ribosom. Ada ribosom. Saya kembali ke slide sebelumnya. Bintik-bintik yang menempel di RE itu namanya ribosom. Itu ciri khasnya. Jadi kalau melihat satu gambar, pastikan kalian bisa mengenali ciri khas. Pertama, yang tengah, betul, nukleus. Next, baru yang menempel RE. Bintik-bintiknya pasti ribosom. Kemudian, Golgi, aparatus Golgi. Aparatus Golgi bisa dibilang kalau di buku kalian ada yang menyampaikan kompleks Golgi. Aparatus Golgi, kompleks Golgi, diktiosom. Sama. Ya, jangan lupa. Sama. Letak dari kompleks Golgi ini agak terpisah. Terpisah, tidak terbungkus, tapi bentuknya pun berkantung. Itu ciri khasnya. Setelah kompleks Golgi, kita akan bicara dengan lisosom. Nah, lisosom itu bulatan besar, menyendiri, biasanya kalau digambar transparan. Itu lisosom. Peroksisom. Peroksisom pun sama, bentuknya juga bulat, hanya dia ada jeruji-jerujinya seperti itu. Lebih kasar dibandingkan dengan peroksisom, diktiosom. Nah, sitoskeleton adalah satu filamen. Sentriol ini adalah satu ciri khas yang dipunya hanya sel hewan saja. Anak-anakku sekalian, paparan organel yang tadi saya sampaikan
khusus memang cakup adalah sel hewan. Untuk memudahkan kalian, mari saya bantu. Kalian sudah pernah memiliki Big Book sejak kelas 10, benar? Nah, mari. Perhatikan. Ini buat catatan mind mapping seperti ini yang akan memudahkan kalian. Caranya, searching terlebih dahulu organel masing-masing struktur sel, kemudian struktur tersebut kalian tempel. Di sampingnya, kalian tuliskan fungsinya. Tadi saya sudah menyebutkan ciri khas dari struktur itu. Kalian tinggal melengkapi fungsi dari masing-masing organel ini. Dengan menyusun mind mapping seperti ini akan memudahkan kalian menghafal, mengamati, dan membedakan masing-masing organel dan dengan fungsinya yang spesifik. Anak-anakku sekalian, inilah di sesi yang kedua terkait organel sel pada hewan. Kita akan bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.